Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Krisna, tentunya di Pasopati 21 Channel. Salam rahayu, salam serumpun, salam seduluran tanpa batas. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dilancarkan rezeki. Amin. Saudaraku, untuk pertemuan kali ini ya, saya mengkhususkan ya untuk menjawab komentar dari teman-teman kemarin ya tentang bambu nogotarung dan dampit ya, seperti itu. Jadi teman-teman kemarin tanya, apakah bambu nogotarung itu sama dengan bambu dampit? Nah, seperti itu. Untuk pertemuan kali ini saya khususkan untuk menjawab. Jadi setiap komentar ya, nanti akan saya jawab melalui konten-konten berikutnya seperti ini ya, supaya semuanya juga tahu, intinya seperti itu ya. Jadi kalau saya jawab lewat balasan di komentar, kadang-kadang itu yang lainnya itu tidak memperhatikan, maksudnya itu tidak mau membaca, seperti itu, kurang mau membaca. Lebih baik saya jawab sebuah konten ya, sebuah video di mana nanti tujuannya agar yang lainnya tahu, seperti itu ya. Yang penting kan privasi, iya kalau oke, karena masih belum bisa boleh ya. Kondisinya masih kurang fit, jadi saya juga istirahat ya, karena kesibukan yang terlalu padat ya. Insya Allah mungkin kalau ada kesempatan besok hari Kamis saya pulang, tinggal nunggu temennya ya, tinggal nunggu Kang Bidun apakah bisa bantu. Soalnya kalau bolang sendiri itu nggak enak temen ya, nggak enak, nggak ada yang dijak ngomong, nggak ada yang dijak ngobrol gitu ya, nggak bisa bercanda dan sebagainya. Oke saudaraku, kembali ke topik awal ya, kita nyantai sambil ngidut, sambil ngopi ya, supaya tidak sepaneng. Ya. Dan juga kemarin ada yang bertanya juga, untuk apa Kang bambu unik? Di belakang rumah saya itu banyak sekali bambu unik. Nah, seperti itu. Saya jawab sekarang juga ya. Sebenarnya bambu unik itu untuk hiasan seperti ini ya, yang ada di belakang. Ya, seperti itu. Di galeri KPPUS, di warkop, terus kafe KPPUS. Ya, di samping untuk hiasan ya, di dalam bambu unik itu terkandung sebuah filosofi, seperti itu ya. Kita juga belajar filosofi ya, seperti apa ya. Intinya banyak sekali lah keunikan dan filosofi yang terkandung dalam bambu unik, yang dimana nanti bisa dikaji deling ya. Seperti itu. Kenapa kok dipajang di kafe ya? Satu, agar semua orang tahu. Di samping saya ingin memperkenalkan bambu unik ya kepada masyarakat umum, supaya bambu unik itu nanti
bisa menjadi dan mempunyai nilai seni dan budaya yang ada khususnya di tanah air kita. Karena apa? Kadang-kadang kan dulu itu saya pertama kali bulan itu banyak orang yang bilang dan mengejek saya seperti itu. Ejekannya ya juga ekstrim juga ya. Koyok wong gak duwe penggawean ae golek pring barongan, sopo barongan seperti itu. Itu dulu ya. Banyak tetangga yang bilang seperti itu, teman-teman juga. Ya. Akhirnya berjalannya waktu ya, karena saya tidak ingin patah semangat hanya karena sebuah ejekan olokan, saya kumpulkan bambu unik di tempat saya, di rumah saya, bahkan di ruang tamu ya, terus di kafe pan. Tujuannya ingin memperkenalkan bambu. Apakah filosofinya ya, di situ saya jelaskan. Makanya orang-orang tahu filosofinya bagus ya kan, seperti ini. Kalau bambu ini filosofinya seperti ini, oh bagus ya filosofinya. Ya tujuannya cuma seperti itu, memperkenalkan, menjadikan bambu unik ini mempunyai nilai seperti itu, nilai seni, mempunyai apa ya, sesuatu yang bukan dianggap sakral sih, mempunyai apa ya, ini mau ngomong sisa intinya itu ya, di samping berbagian dia mempunyai nilai seni dan sebuah arti dalam filosofi. Oke, lanjut ya. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman kemarin di komentar untuk perbedaan bambu Nagatarung. Nah, ini bambu Nagatarung yang sempat dikomentari kemarin ya. Ini tumbuh di jenis bambu petung. Bambu petung itu bambu yang besar itu ya. Seperti Nagatarung ya. Kita tunjukkan dulu seperti ini ya. Kalau bambu dampit kita ambilkan yang kecil aja karena berat, besar. Belakang saya ini juga ada bambu dampit besar, jadi kita bawa yang kecil aja seperti ini. Jadi kita tunjukkan dulu untuk bambunya seperti apa ya. Ya, sambil kita memahami sedikit demi sedikit ya. Oke saudaraku, yang pertama yang saya bahas bambu dampit dulu ya. Bambu dampit ya mempunyai ciri seperti ini ya. Dari satu batang bambu dia tumbuh menjadi dua ya. Bukan terbelah loh ya, bedakan antara tumbuh dan terbelah. Kalau terbelah itu ada faktor yang membelah. Yang tumbuh menjadi dua dan semuanya hidup satu-satu. Seperti ini, utuh, bambunya itu utuh. Jadi memang benar-benar dia itu ada pertumbuhan yang menjadi dua. Dari satu dia tumbuh menjadi dua. Seperti ini, jelas ya.
bedakan antara bambu yang terbelah sama bambu yang tumbuh menjadi dua. Seperti ini. Ya, memang bambu dampit itu pertumbuhannya dia menjadi dua, bukan terbelah. Kalau terbelah itu bukan bambu, tumbuh menjadi dua. Jadi saya di sini akan mendeskripsikan sebuah kata-kata yang mudah Anda pahami. Bambu dampit, ya, dari satu batang bambu dia tumbuh menjadi dua. Jadi seperti itu, saudaraku ya. Dia tumbuh menjadi dua. Kalau bambu tapak dewa itu bambu dampit yang pertumbuhannya di ranting dan lebih dari lebih dari dua. Sekiranya bambu dampit 3, dampitnya itu 3, pokoknya lebih dari 2 itu namanya tapak dewa. Tapi pertumbuhannya ada di ranting. Jadi langsung saja kita bahas semua, ya. Oke, untuk simbol filosofinya untuk bambu dampit sendiri itu simbol dari keharmonisan, sebuah keharmonisan, ya, itu bambu dampit, ya. Kalau bambu tapak dewa, dampit tapak dewa, itu simbolnya beda ya. Kalau tapak dewa simbolnya melambangkan kekuatan, dia melambangkan seperti telapak tangan seperti ini, ya. Telapak tangan ini dia menyimbolkan sebuah kekuatan. Kalau dampit yang hanya 2 itu simbolnya keharmonisan, ya. Tapak dewa hanya tumbuh di ranting, bukan di batang utama. Terus kalau batang utama yang tumbuhnya lebih dari 2 itu namanya tetap dampit, ya, saudara. Jadi bukan tapak dewa, tetap dampit. Cuma nanti untuk filosofinya, untuk wedaran dari filosofinya itu yang berbeda, ya. Oke, untuk bambu dampit sudah kalian pahami ya. Sekarang untuk selanjutnya yang kita bahas bambu naga tarung atau nogo tarung, ya. Kalau bambu nogo tarung, ya, itu bambu yang terbelah menjadi 2 karena adanya sambung rogo. Jadi biasanya kalau bambu nogo tarung itu sambung rogonya pasti ada di bolak-balik. Di sini juga sambung rogo, di sini juga sambung rogo. Jadi ada 2 sambung rogo tembus. Dan itu terbelah menjadi 2. Seperti ini. Jadi kalau dampit tadi bambu yang pertumbuhannya dari 1 batang menjadi 2 pertumbuhan, bukan terbelah. Tapi kalau nogo tarung dari 1 batang dia terbelah menjadi 2. Jadi mungkin kalian bisa membedakan ya antara pertumbuhan menjadi 2 dan yang terbelah menjadi 2. Terbelahnya bambu menjadi 2 seperti ini karena adanya faktor sambung rogo yang membelah seperti ini, ya. Seperti ini. Ini benar-benar terbelah menjadi 2 dan dia hidup, ada satu kehidupan walaupun
di belahan yang satu ini dia mati, tapi masih ada satu kehidupan di rantingnya. Biasanya kehidupannya diteruskan oleh rantingnya. Yang satu masih utuh, masih hidup. Nah, ini batang utamanya. Ini ya, batang utamanya mengecil seperti ini. Ya, batang utamanya langsung dia mengecil. Ini batang utama bukan ranting. Nah, yang sebelah sini, yang baliknya, dia batang utamanya dia mati. Nah, ini. Dia mati, dia tumbuh ranting yang besar. Jadi Nogotaro dari satu bambu dia terbelah menjadi dua karena adanya sambung rogo yang terbelah seperti itu. Untuk Nogotaro sendiri tidak harus melilit seperti ini, tidak harus melilit. Kadang kan teman-teman sambung rogo, Nogotaro itu harus melilit, kan enggak. Kalau Nogotaro itu tidak harus melilit satu sama lain, tidak harus. Ya. Nah, sekarang kita bahas untuk pengertian simbol dan filosofi bambu Nogotaro itu melambangkan pertarungan antara hawa dan nafsu. Ya, untuk udaranya, untuk penjabarannya disesuaikan sama perjalanan hidup kalian masing-masing. Karena ini kalau saya ucapkan itu membuka jadi diri saya, ya, mohon maaf. Ya, intinya kesimpulannya pertarungan antara hawa dan nafsu. Karena di setiap orang, setiap manusia ya pasti punya yang namanya hawa dan nafsu, pertarungan. Jadi terima kasih yang sudah komentar kemarin ya, dari komentar-komentar panjenengan semua ya. Nanti mudah-mudahan dengan jawaban yang saya berikan ini bisa menjadikan wawasan untuk yang lainnya. Ayo komentar terus, komentar ya, apapun itu, yang penting mengenai bambu ya, yang penting mengenai bambu. Jangan benda-benda pusaka seperti penarikan yang saya lakukan kemarin, karena percuma ya. Kalau kita menjelaskan tentang sesuatu yang gaib ya, itu nanti akan menjadi pro dan kontra, karena sesuatu yang gaib itu tidak bisa dijelaskan dengan segamblang seperti yang saya jelaskan pada bambu ini. Kadang orang ada yang percaya, kadang orang ada yang tidak, karena tidak semua orang bisa melihat dengan mata. Dan sesuatu yang gaib itu hanya dapat dilihat dengan mata batin. Jadi hanya orang-orang yang mampu tertentu ya yang bisa memahami, mengerti tentang sebuah kegaiban. Karena apa yang saya lakukan kemarin, penarikan itu anggaplah sebuah hiburan untuk kita semua supaya tidak bosan ya. Oke teman-temanku ya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Pasopati 21 channel ya, dukung terus Pasopati 21 channel. Bagi yang belum subscribe, tolong segera di subscribe ya, supaya Pasopati bisa lebih berkembang dan bisa menghibur kalian terus. Syukur-syukur bisa
memberikan suatu wawasan ya tentang sebuah bambu unik ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau ada waktu seperti ini, waktu longgar seperti ini, akan saya jawab lewat konten-konten ya, seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan sebuah pencerahan dari saya tentang bambu dampit dan bambu nogotarung kali ini bisa lebih dipahami, lebih dimengerti, dan bisa menjadikan sebuah ilmu dan wawasan bagi kalian semua tentang bambu unik ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selalu bahagia, sing penting ojo nesuan ya, ojo nesuan, tetap bahagia, semangat menjalani hidup. Oke.